Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Al-Haidat Maulana dengan NIM 050404210088 dari kelas HTN 3C Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya di sini akan melaksanakan tugas UAS kaidah fikih, yaitu menganalisis hasil fatwa MUI terkait penempelan foto pada mushaf Al-Quran. Tidak perlu berlama-lama lagi, saya akan langsung masuk pada pembahasannya. Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa disingkat MUI adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan para cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. MUI berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam, pembimbing dan pelayan umat Islam dalam pemenuhan harapan, aspirasi, dan tuntutan mereka. Lalu, yang akan saya bahas adalah mengenai hasil fatwa MUI terkait penempelan foto pada mushaf Al-Quran. Hasil fatwa MUI mengatakan, yang pertama, wajib hukumnya menjaga kemuliaan Al-Quran. Yang kedua, meletakkan sesuatu atau menempelkan sesuatu pada mushaf Al-Quran, termasuk menempelkan foto pada mushaf Al-Quran, termasuk menempelkan foto dan gambar-gambar lainnya, hukumnya haram apabila yang pertama, terdapat unsur pelecehan dan penghinaan terhadap Al-Quran itu sendiri. Lalu yang kedua, dapat mengakibatkan tabahud dan tahasum, yaitu permusuhan dan perselisihan. Jadi intinya, meletakkan sesuatu pada Al-Quran itu hukumnya boleh saja, asalkan tidak ada maksud atau niat buruk untuk melakukannya. MUI menggunakan berbagai cara atau metode untuk melakukan penelitian tersebut, termasuk juga menggunakan beberapa kaidah fikih dalam memutuskannya. Sebenarnya, ada banyak sekali metode yang diaplikasikan oleh MUI tersebut, tetapi saya di sini hanya akan membahas yang menggunakan kaidah fikih saja. Kaidah fikih yang digunakan antara lain adalah kaidah fikih yang merupakan cabang dari kaidah fikih keempat, yaitu darul mafasidi muqaddimu ala jalbil masyalih, menghindarkan kerusakan, yaitu hal-hal negatif itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Dan ada juga kaidah yang berbunyi kullu mubahin adda fi'luhu ila haramin fahuwa haramun saddan lidzari'ah. Setiap perbuatan mubah yang diperbolehkan yang jika melakukannya dapat membawa pada perbuatan haram, hukumnya haram saddan lidzari'ah. Haram dalam kurung karena untuk menutup pintu keharaman. Sebelum masuk pada pembahasan dua kaidah tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kaidah fikih. Kaidah fikih adalah generalisasi fikih yang dapat dijadikan rujukan para ulama dalam menetapkan hukum-hukum fikih yang tercakup dalam kaidah tersebut. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kaidah fikih adalah sebuah tumpuan atau patokan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait hukum Islam yang sedang diperdebatkan karena masih barunya terjadi atau muncul. Karena semakin berkembangnya zaman, pasti ada hal-hal yang sebelumnya belum pernah ada bisa terjadi. Untuk kaidah fikih sendiri ada banyak sekali macamnya dan tingkatannya. Tetapi yang digunakan oleh MUI hanya dua kaidah saja yang telah disebutkan sebelumnya. Tetapi mengapa MUI hanya menggunakan dua kaidah itu saja untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Bisa jadi karena dua kaidah itu sudah bisa atau mampu untuk menyelesaikan persoalan masalah tersebut tanpa harus menggunakan kaidah yang lainnya. Lantas, kenapa dua kaidah tersebut yang dipilih untuk menjadi patokannya? Karena dua kaidah itu yang paling tepat untuk menjadi bahan penelitian dari permasalahan tersebut. Lalu, bagaimana sih cara pengerjaannya? Akan saya analisis bagaimana cara MUI menggunakan dua kaidah tersebut.
Yang pertama adalah kaidah darul mafasili muqaddimu ala jalbil masyalih, yang berarti menghindarkan kerusakan dalam kurung hal-hal negatif itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Jadi, kesimpulan dari kaidah ini adalah ketika kita disuruh memilih antara mendatangkan kebaikan tetapi juga bisa mendatangkan keburukan dan tidak mendatangkan keduanya sama sekali, maka kita harus memilih untuk tidak mendatangkan keduanya. Karena jika kita tidak mendatangkan keduanya, maka tidak akan terjadi apa-apa dan berjalan seperti biasanya. Akan tetapi, jika kita mendatangkan kebaikan yang bisa memunculkan keburukan juga, maka akan menjadi sia-sia. Jika dikaitkan dengan penempelan foto pada mushaf Al-Quran, maka lebih baik kita tidak melakukannya daripada bisa memunculkan keburukan, yaitu tabahud dan tahasum, dalam kurung permusuhan dan perselisihan. Kenapa kok bisa sampai demikian? Karena bisa saja banyak orang yang memiliki maksud tersembunyi dari menempelkan foto pada mushaf Al-Quran tersebut, seperti ketika foto tersebut digunakan untuk mengenang orang yang sudah meninggal. Memang terlihat baik, namun di sisi lain bisa jadi karena ingin dipuji dan dibanggakan oleh orang lain, sebab Al-Quran tersebut tidak hanya diproduksi untuk diri sendiri dan keluarganya, akan tetapi juga diberikan atau dibagikan untuk orang lain, yang mana bisa menimbulkan maksud tersebut. Dan juga banyak sekali terdapat embel-embel lain dalam melengkapi foto tersebut, seperti visi dan misi beserta jabatan orang tersebut, yang bisa mengakibatkan orang lain menjadi iri, dengki, dan marah karena seolah-olah ia telah menghina Al-Quran. Kenapa demikian? Karena seolah-olah orang tersebut itu lebih mulia daripada Al-Quran itu sendiri. Yang lebih parahnya lagi, bisa membuat orang merasa bahwa perbuatan tersebut diperbolehkan begitu saja, mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama juga, meskipun konsep yang mereka gunakan belum tentu sama seperti sebelumnya, yaitu untuk mengenang orang yang sudah meninggal. Tetapi mereka menggunakannya untuk kepentingan lain, seperti ketika kita menjadi donatur atau ingin mencalonkan sebagai pejabat, kita memberikan mereka Al-Quran yang terdapat foto kita. Memang sekilas terlihat baik dan bagus, tetapi mungkin ada maksud lain seperti kejadian sebelumnya, yaitu jika donatur ingin dipuji dan dibanggakan karena telah memberikan mereka Al-Quran, lalu jika calon pejabat untuk memikat mereka agar memilih dia waktu pemilihan, maka dari itu digunakannya kaidah tersebut bertujuan untuk agar kita dibuat berpikir lebih jauh lagi dari hasil tindakan penempelan foto pada mushaf Al-Quran tersebut. Jika hal tersebut bisa menimbulkan kemudaratan, maka lebih baik kita meninggalkannya. Lalu, untuk kaidah yang kedua, yaitu kullu mubahin adda fi'luhu ila haramin fahuwa haramun saddan lidzari'ah, yang berarti setiap perbuatan mubah dalam kurung yang diperbolehkan, yang jika dilakukannya dapat membawa pada perbuatan haram, hukumnya haram saddan lidzari'ah. Haram karena dalam kurung untuk menutup pintu keharaman. Sebenarnya kaidah kedua ini penggunaannya hampir sama dengan kaidah sebelumnya, karena konsep pengertiannya dengan kaidah yang pertama itu selaras, yaitu jika ada perbuatan yang mubah atau diperbolehkan tetapi bisa mengakibatkan adanya keharaman meskipun secara tidak langsung, maka hukum melakukannya bisa menjadi haram. Jadi
Kesimpulan pada pembahasan saya kali ini adalah penembalan foto pada mushaf Al-Quran itu masih diperbolehkan jika mengikuti peraturan dari hasil fatwa MUI tersebut. Karena yang pasti, tidak semua orang itu ingin melakukan sesuatu perbuatan tanpa berpikir lebih jauh lagi untuk hasil kedepannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.